Orang rela membunuh orang lain supaya reputasi yang buruk tidak terlihat. Yesus adalah jawaban. Hari ini tema yang kita angkat adalah reputasi versus dedikasi. Seringkali kita mendengar kata reputasi dan orang membangun hidupnya supaya mendapatkan reputasi. Karena sebagian besar orang mementingkan reputasi yang baik untuk karir, untuk tujuan-tujuan mereka, hal-hal yang mereka inginkan. Dan reputasi ini sungguh-sungguh menggiurkan banyak orang karena dia bisa mengorbankan uang, mengorbankan keluarga, mengorbankan banyak hal di hidupnya agar supaya dia terlihat baik. Apa sih reputasi? Reputasi itu selalu muncul waktu orang ingin orang lain memandang dia baik. Dan banyak orang akhirnya melakukan hal-hal yang salah untuk supaya reputasinya tetap terjaga. Bahkan hari ini kita seringkali melihat begini loh, orang rela membunuh orang lain supaya reputasi yang buruk tidak terlihat. Wah, ini sungguh-sungguh gawat, saudara. Ya, karena ada orang juga yang stres. Dan begitu stresnya, sampai-sampai dia terjun ke narkoba. Kenapa? Secara nurani, secara hati, dia tidak seperti apa yang orang pandang. Dan dia membangun image yang baik, padahal kenyataannya seperti itu. Itulah terjadi manipulasi. Hati nuraninya menolak hal itu. Saudara lihat ya, artis-artis di luar negeri. Ada banyak hal mereka sampai rela berkorban uang, rela mengorbankan teman, rela mengorbankan keluarga supaya reputasi yang baik itu muncul di hidupnya. Bahkan mereka karena reputasi itu mereka sampai stres. Mereka akhirnya bunuh diri, ke narkoba, bahkan melakukan hal-hal yang buruk yang lainnya. Padahal awalnya tentu dia tidak ingin seperti itu. Itulah jebakan reputasi, saudara. Saya ingin berkata buat Anda, ikutlah teladan Yesus. Apa itu, Pak? Yuk mari kita lihat. Yohanes 4 ayat yang ke-9. Ini sangat menarik. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Anda lihat, Yesus itu berbeda. Yang dia lakukan adalah menolong dan bicara kepada perempuan Samaria ini. Sekalipun mengakibatkan reputasinya atau dia kehilangan reputasinya menjadi buruk. Dan itu kemudian orang-orang Farisi berkata, hal itu harusnya tidak dilakukan oleh Yesus, tapi Yesus melakukan. Oleh sebab itu, bagi banyak orang itu adalah sesuatu yang buruk, itu sesuatu yang aneh. Karena di banyak orang secara agama mereka menjaga terlihat reputasi yang baik. Yesus datang bukan menyebarkan agama, tetapi dia memberikan kehidupan yang rohani bagi setiap orang. Yang Yesus lakukan bukan menjaga reputasi, tapi memberikan teladan dedikasi kepada orang yang membutuhkan. Yesus pernah berkata, hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, membutuhkan dokter. Hanya orang yang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Dan orang yang berdosa, seringkali kalau saudara dekati, membuat reputasi Anda buruk. Coba Anda bayangkan kalau Anda
kemudian berjalan dengan seseorang, pergi ngopi bareng lah dengan orang itu. Ya notabene-nya coba di tengah-tengah masyarakat dia dikenal buruk. Anda pergi makan, ngobrol bareng sama dia. Orang-orang pasti berkata, masa dia pendeta, tapi dia mau duduk makan dengan orang itu? Saya pernah ngalami itu, saudara ya. Saya sering kali ngalami hal seperti itu. Kenapa hamba Tuhan? Kenapa dia mau ngomong dengan orang? Kenapa dia mau makan bareng? Padahal orangnya ini seperti ini, orangnya seperti ini. Kalau Anda tidak turun dan menolong mereka, maka mereka akan sulit untuk ditolong. Kalau Anda tidak mendekati mereka, dari mana mereka bisa merasakan kasih? Saudara, Yesus pernah jalan dan dia lihat Zakeus di atas pohon. Dan dia ngomong, Zakeus, turunlah. Aku mau pergi makan di rumahmu. Siapa Zakeus? Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Dibenci oleh semua orang. Dia orang yang kaya, tapi dari hasil apa saudara? Memajaki orang-orang. Dan orang Farisi, ahli Taurat yang melihat itu, mereka bilang, kenapa dia mau pergi ke rumah Zakeus? Bukan hanya pergi ke rumahnya, tapi duduk makan di rumah Zakeus. Orang gak mengerti. Kenapa dia mau mengorbankan reputasinya bergaul dengan orang-orang berdosa seperti Zakeus? Saudara, di kebanyakan orang lebih mementingkan reputasinya daripada nolongin orang lain. Tetapi Yesus berbeda, saudara. Dia rela mengorbankan reputasi. Reputasi Yesus hari itu begitu luar biasa. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang buta melihat, lumpuh berjalan, sakit kusta ditolong. Bahkan saudara, yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun, Yesus melakukan itu. Dan reputasi itu begitu luar biasa ketika dia datang, orang datang beribu-ribu, berbondong-bondong. Dan saudara, ini yang berbeda. Yesus bukan membangun reputasi, tapi memberikan dedikasi. Dan dedikasi tiba waktunya akan mengangkat engkau. Mari lihat sekelilingmu seperti Yesus. Dan hari itu dia duduk makan. Apa yang terjadi pada Zakeus? Zakeus ngomong gini, saudara. Dia tidak ngomong tentang dosa daripada Zakeus. Dia tidak berkata, Zakeus, kalau kau bertobat baru saya mau pergi ke rumahmu. Bahkan di tengah-tengah jamuan makan di rumahnya, dia tidak memarahi atau menghardik Zakeus. Apa yang dia lakukan? Ini yang dia lakukan. Kasih. Penerimaan. Kasih yang agape. Itu tergambar dari belas kasihan Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa, termasuk Zakeus. Dan saudara tahu, di tengah-tengah jamuan makan itu, Zakeus bilang begini, hari ini aku akan berikan setengah dari hartaku. Dan dia berkata, kalau ada orang yang aku utangi, aku akan kembalikan 2 kali lipat dari utang. Saudara, lihat hati Zakeus berbalik ketika orang merasakan kasih. Dedikasi kebalikan dari reputasi. Dedikasi adalah dibangun dari belas kasihan. Kadang-kadang kita selalu bisa diperhadapkan adalah kepentingan kita atau kepentingan orang. Ketika orang membangun kepentingannya, engkau sedang membangun reputasi. Ketika engkau membangun dedikasi, seringkali engkau harus mengorbankan dirimu dan engkau mengutamakan orang lain. Dedikasi memberi dampak bagi banyak orang. Ada banyak orang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Saya bersyukur, saya tiba-tiba teringat, saudara, saya bersyukur tentang hal-hal yang orang-orang di sekeliling saya. Kami pernah
satu kali berdoa, dan di akhir tahun itu kalau nggak salah 2018 sekitar seperti itu. Dan tiba-tiba di tengah-tengah doa, Tuhan bicara di dalam hati saya sangat lirik. Mau nggak engkau membangun gereja-gereja lain? Habiskan, kosongkan rekening, habiskan buat membangun gereja lain. Di kota kami di Makassar, saudara, kota yang sedang membangun. Tapi ada banyak gereja yang belum bisa menyelesaikan pembangunannya, atau mungkin gereja yang kalau hujan dia bocor, dan ada juga yang kalau hujan kemudian kebanjiran. Hari itu dan sampai sekarang kami belum punya gereja, saudara ya. Kami ibadah di hotel. Hari itu dengan jumlah uang yang seperti itu, banyak orang berkata harusnya kita bisa beli buat tanah gereja. Tapi sekali lagi, kita bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Apa yang kita bangun? Yang kita bangun adalah kerajaan Tuhan, dan kita mendedikasikan hidup kita untuknya. Saudara, hari itu tim pergi, ada gereja yang sudah cukup lama, mungkin 50 tahun lebih, dan atapnya sudah kropos, bocor di mana-mana. Gereja tua, tidak pernah dicat, tidak terawat dengan baik. Tim kemudian membongkar rumah itu, atapnya, plafonnya, dan yang lain, kemudian membangun. Ada gereja yang juga sudah cukup lama, mungkin hampir seumuran Indonesia merdeka, dan tidak besar gerejanya, tapi selalu ketika hujan datang banjir dan mereka nggak bisa ibadah. Kemudian tim membongkar atapnya dan membangun, naikkan lagi kembali, dan fondasinya, lantainya dinaikkan agar supaya ketika hujan datang air tidak masuk ke dalam, orang bisa beribadah. Sedikit diperbesar lagi. Ada gereja yang setengah batu baru naik, belum ada lagi dana yang lain. Kami coba lakukan dan membangun hal itu. Ada gereja lagi yang lain dan yang lain. Kurang lebih ada 10 gereja hari itu. Ketika dana itu habis, kemudian saya tanya kepada istri dan anak saya, apakah kalian menyesal karena dana habis dan kita berikan orang? Dia bilang enggak. Dan saya tatap mata istri saya dan saya bersyukur. Saya bersyukur memiliki keluarga yang selalu mementingkan untuk kerajaan sorga dan bukan diri kita. Cerita ini tidak banyak orang yang tahu, jarang juga saya khotbahkan, tetapi karena ini bicara tentang reputasi dan dedikasi, saya mencoba untuk mengambil sedikit contoh-contoh. Ketika kita mendedikasikan diri kita untuk orang lain, membangun orang lain, membangun kerajaan Tuhan, seringkali tidak populer awalnya. Seringkali tidak ada orang yang tahu. Seringkali itu tidak banyak orang ingin ada di jalan itu. Tapi percayalah saudara, kalau saudara membangun di atas dedikasi, maka yang terjadi adalah reputasi Anda yang baik itu adalah reputasi yang real. Saya sedang belajar, saya bukan orang yang sempurna. Anda juga seperti itu. Tapi marilah kita tiba di satu poin, meneladani Yesus. Membangun hidupmu dengan pengabdian, dedikasi untuk kemuliaannya. Ada banyak kebutuhan di sekitar kita. Marilah mulai dari satu orang pada orang yang lain. Saya punya satu orang anak rohani yang hari itu dia punya kekurangan, dia punya penyakit, suka dengan laki-laki.
Ternyata dari dia kecil pernah disodomi dengan orang. Dia hampir dibuang oleh keluarganya. Tapi kami mengambilnya menjadi anak rohani. Dan yang terjadi, saudara, hari ini dia menjadi pengusaha dan hamba Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Wow. Itu baru satu. Dengan kekurangan yang sama dengan dia, ada kurang lebih 10-an orang. Satu demi satu. Anda tahu orang yang kondisi seperti ini, ada yang cepat, ada yang sangat lambat. Tapi yang mereka butuhkan adalah kasih yang tanpa batas dan orang yang mempercayai dia bahwa dia bisa berubah. Saudara, mari buka mata Anda, buka telinga Anda, buka hati Anda. Berhentilah untuk kita egois hanya memikirkan untuk kita, diri kita, dan mulai kita memikirkan orang lain. Mulai menangis, mulai berdoa, mulai mengulurkan tangan, mulai melakukan hal-hal yang real. Saudara, podcast ini hari ini tanpa mengejudge orang, tanpa bermaksud untuk negatif terhadap orang-orang yang membangun reputasi. Tetapi podcast ini menawarkan bahwa ada cara yang membangun dedikasi dan Anda akan punya reputasi yang baik, tetapi itu adalah sesuatu yang real. Mari kita merenungkan di akhir podcast ini. Mari kita bertanya buat diri kita, apakah hari ini aku sedang membangun reputasi? Mari kita bertanya buat diri kita, apakah aku sedang membangun dedikasi? Tanyakan dengan jujur, dan engkau akan lihat perbedaannya. Reputasi adalah untuk diri orang sendiri, untuk nama baiknya, untuk dia terlihat baik, untuk kemuliaannya. Tapi dedikasi mungkin dia tidak terlihat, bahkan reputasinya akan dikorbankan demi orang lain, dan yang dia bangun adalah orang lain. Pilihan Anda ada di dalam tangan Anda. Pilihan Anda akan menentukan hari depan Anda seperti apa. Saya berharap bahwa kita terbuka mata untuk mulai mendedikasikan, membangun value-value yang berbeda dan memberi dampak bagi orang lain. Mulailah lakukan dari hal sederhana. Jangan berharap bahwa Anda harus superhero dulu, Anda harus luar biasa baru Anda bisa membangun orang lain. Mulailah ambil langkah sederhana. Ya, mungkin engkau punya banyak kekurangan. Ya, engkau mungkin punya banyak keterbatasan, baik sisi materi, dari sisi fisik, dari sisi keadaan. Tapi dedikasi tidak menuntut itu semua. Dedikasi selalu diawali apa? Dari hati. Dari orang yang mau memberikan, membangun orang lain. Mulailah dari 1, 2, 3. Saya bersyukur hari ini di gereja ratusan orang, ribuan orang boleh bersama-sama. Tapi kita memulainya dari 1, 2, 3. Saya punya seorang sahabat jemaat kami yang awal dan sampai sekarang masih 001. Saya baru diberi kabar oleh seseorang di gereja kami, dia akan datang dan saya sangat happy, begitu luar biasa. Beliau ada di Jawa, saya menyambut dia datang, begitu luar biasa. Saya menantikan untuk dia datang. Kami sering ngobrol, dia pelayanan di sana, seorang guru, seorang dosen, seorang dokter, saudara, yang luar biasa, suami istri. Tapi saya kaget satu hal yang dia ucapkan lewat teman, dan teman jemaat awal-awal kami ini memberitahu kepada kami, dan dia berkata seperti ini. Satu hal yang saya merasa rugi, yaitu apa? Saya pergi dari kota ini, saya pergi dari dekat hambanya, maksudnya saya, dan pergi kota lain. Saya kaget, saudara. Kenapa? Karena ternyata di sana dia tidak dapatkan
untuk value yang seperti itu, value yang sama. Saudara, mari mulai melangkah di tengah-tengah dunia yang begitu egois. Masing-masing orang menyikut satu dengan yang lain untuk membangun reputasi. Tidak jarang orang kemudian menginjak orang lain supaya reputasi yang baik. Tidak jarang orang mengkerdilkan orang lain, menggosipkan orang untuk membuat orang namanya buruk. Tidak jarang seperti itu, saudara. Tapi saya mendorong Anda sebagai anak-anak Tuhan untuk membangun, memberi dedikasi kepada Tuhan dan untuk orang banyak. Siapapun dia. Kita tidak sedang berkata hanya mau melayani atau berbuat baik buat orang Kristen. Tetapi siapapun ciptaan Tuhan, Anda dan saya harus membangunnya, saudara. Hari ini, tuliskan komen Anda dan kita bertemu berikutnya. Yesus adalah jawaban.